Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Iskandar dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan kelompok 13 Lab Fisika Dasar 1 tahun 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Ainaya Al-Fatihah dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan kelompok 13 Lab Fisika Dasar 1 tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan dengan NIM D01201064. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 13 Lab Fisika Dasar 1. Pada kelompok saya, kami membahas tentang hukum Newton 2 atau Newton Second Law. Pada percobaan ini kami dapat beberapa pembelajaran mengenai gaya dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hukum 2 Newton. Kita telah mempelajari salah satu bagian dari fisika, yaitu tentang gerak, termasuk percepatan yang dapat mengubah kecepatan sesuatu karya. Sesuatu hal yang menyebabkan sebuah percepatan adalah gaya-gaya dapat dikatakan sebagai tindakan terhadap objek yang dapat merubah kecepatan. Sebagai contoh, ketika sebuah mobil mempercepat lajunya, gaya dari lintasan bekerja pada ban belakang mobil dan menyebabkan mobil mengalami percepatan. Gaya juga merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah tertentu, dan juga sebuah interaksi yang hanya bila bekerja sendiri akan menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Misalnya, pada waktu kita mendorong atau menarik suatu benda atau saat kita mendorong bola, dikatakan bahwa kita mengatakan atau mengerjakan suatu gaya peristiwa gerak benda yang kita kenal dengan hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum fisika yang dicetuskan oleh Sir Isaac Newton. Hukum Newton berbicara seputar hukum gerak benda. Hukum Newton sendiri merupakan hukum fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita untuk dapat memahami jenis gerak yang paling umum, yang merupakan dasar dari mekanika klasik. Setiap gaya yang terjadi memiliki berbagai pengaruh seperti gaya gesekan lantai. Hukum ini memungkinkan kita untuk dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan mekanika pada tahun 1678. Isaac Newton menyatakan hukum pertamanya tentang gerak yang sekarang kita kenal dengan hukum 1 Newton. Kemudian ia mengemukakan hukum 2 dan 3 Newton. Sebuah benda yang mula-mula diam akan dapat bergerak jika mendapat pengaruh atau penyebab yang bekerja pada benda tersebut. Penyebabnya dapat berupa pukulan, tendangan, sundulan, ataupun lemparan. Di dalam fisika, penyebab gerak tersebut dinamakan gaya. Ilmu yang mempelajari tentang gerak dan memperhitungkan gaya penyebab dari gerak tersebut dinamakan dinamika gerak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Sir Isaac Newton sangat berjasa dalam fisika. Di zaman sekarang, banyak contoh yang kita dapat ambil untuk menjelaskan hubungan antara percepatan dan gaya. Salah satunya adalah saat kita melihat seorang mendorong gerobak. Ketika gerobak itu bergerak, terdapat gaya total yang bekerja pada gerobak tersebut, yang didorong dengan gaya tetap dalam selang waktu tertentu. Jika gerobak tersebut didorong dengan gaya yang lebih besar dari gaya sebelumnya, maka percepatan gerobak akan lebih cepat atau lebih besar. Dan masih banyak lagi contoh dengan kejadian yang sama, dan masih banyak dengan contoh gerobak tersebut. Misalnya, mendorong benda mati, gaya juga dapat bekerja pada benda mati tersebut. Seperti halnya dengan pegas yang digerakkan akan melakukan gaya pada benda yang kaitan dengan atau pada ujungnya. Kita harus mengerjakan gaya yang sama besar dan berlawan arah dengan contoh-contoh di atas dihubungkan pada gerak Newton. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya.
Hukum ini ditulis dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad. Pada percobaan ini, kita akan membahas mengenai hukum Newton 2. Kita akan mengetahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya. Selain itu, percepatan juga. Hukum ini ditemukan oleh ahli fisika bernama Potret Sir Isaac Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda satu yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda satu. Untuk lebih memahaminya, kita akan mengadakan praktikum hukum Newton 2. Merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempengaruhi pergerakan benda bebas atau dalam kata lain tidak terikat. Gaya juga merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah tertentu, dan juga sebuah interaksi yang hanya bila bekerja sendiri akan menyebabkan perubahan keadaan gerak pada benda, misalnya pada waktu kita mendorong atau menarik suatu benda, atau saat kita menendang bola. Dikatakan bahwa kita mengerjakan suatu gaya dorong atau gaya tarik. Dalam hal ini terjadi peristiwa gerak benda yang kita kenal dengan hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum fisika yang dicetuskan oleh Sir Isaac Newton mengenai sifat gerak benda. Hukum gerak Newton ini sendiri merupakan hukum yang fundamental. Fundamental dalam hal ini artinya, pertama, hukum ini tidak dapat diartikan atau dibuktikan dengan prinsip-prinsip lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita untuk dapat memahami jenis gerak yang paling umum, yang merupakan dasar dari mekanika klasik. Selanjutnya, kerusakan yang ditimbulkan antara truk yang menabrak pohon pasti akan lebih parah daripada sepeda yang menabrak pohon. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton yang mengatakan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massanya. Beberapa bahasan mengenai gaya diasumsikan tidak mengalami perubahan, tetapi kali ini kita akan berbicara mengenai hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton dijelaskan bahwa benda mengalami perubahan gerak yang disebabkan oleh pengaruh dari gaya itu sendiri. Apabila sebuah benda mendapat sebuah atau berbagai gaya yang resultannya tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami perubahan gerak. Perubahan gerak ini ditunjukkan dengan adanya perubahan kecepatan atau timbulnya percepatan. Pengaruh gaya terhadap percepatan inilah yang dirumuskan dalam hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama pengaplikasian kerjanya di kehidupan kita dalam memberikan solusi pada suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita. Adapun tujuan percobaan pada kali ini yaitu menentukan dan menguji hukum 2 Newton. Tujuan percobaan yang kedua adalah menentukan apa yang terjadi pada benda, percepatan benda saat gaya total diterapkan dengan percepatan yang konstan dengan massa sistem yang berubah. Adapun tujuan percobaan yang ketiga yaitu menentukan apa yang terjadi pada percepatan benda saat gaya total diterapkan dengan percepatan meningkat tetapi massanya berubah. Seperti yang ditulis dalam buku Fisika Dasar karya Mirza Satriawan tahun 2007 yang isinya yaitu logis bila dikatakan pengaruh luar akan menyebabkan perubahan kecepatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh luar tersebut akan menyebabkan percepatan pada benda. Tetapi dari berbagai pengamatan ditemukan bahwa untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang sama pada benda yang berbeda dibutuhkan besar pengaruh luar yang sama. Perubahan kecepatan pada benda-benda ternyata berbeda-beda. Jadi ada suatu kuantitas intrinsik atau dalam diri pada benda yang menentukan ukuran seberapa besar sebuah pengaruh luar dapat mengubah kondisi gerak benda tersebut. Kuantitas ini tampaknya sebanding dengan jumlah zatnya, tetapi juga tergantung pada jenis zatnya. Kuantitas ini intrinsik
pada benda-benda ini kemudian disebut sebagai massa inersia, atau sering juga disebut sebagai massa, memberikan ukuran derajat kelembaban dan derajat inersia sebuah benda. Satuan dari massa adalah kilogram. Dalam satuan SI atau standar internasional, makin besar massanya, makin sulit untuk menghasilkan perubahan kondisi gerak pada benda tersebut. Pengaruh luar yang menyebabkan berubahnya keadaan gerak suatu benda kemudian disebut sebagai gaya, force, dan disimbolkan dari gaya adalah Newton. Seperti yang ditulis dalam buku Diktat Fisika Dasar 1 karya Riani Lubis tahun 2008, yaitu suatu gaya total yang diberikan pada suatu benda mungkin akan menyebabkan kecepatan bertambah, atau jika gaya total tersebut arahnya berlawanan arah dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil kecepatan suatu benda karena perubahan kecepatan merupakan percepatan, tetapi percepatan juga merupakan atau juga bergantung pada massa suatu benda. Misalnya saja, jika kita ini mendorong gerobak yang kosong dengan gaya yang sama ketika kita mendorong sebuah gerobak yang muatannya penuh, maka kita akan menentukan bahwa gerobak yang penuh mempunyai percepatan yang lambat. Jadi, semakin besar massa, maka percepatan suatu benda akan semakin minim atau semakin kecil. Artinya antara massa dan percepatan dalam hukum Newton 2 ini saling berbanding terbalik dan berbanding lurus dengan gayanya. Seperti yang kami dapat dari beberapa referensi, contohnya saja pada kutipan referensi Umar Yahdi tahun 1990 yang di dalam buku tersebut mengatakan bahwa percepatan yang diperoleh benda bila dikerjakan gaya padanya akan berbanding lurus dengan resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan suatu kondisi konstanta pembanding yang merupakan ciri-ciri khas dari benda. Jadi gaya adalah perubahan momentum persatuan waktu, massa adalah ukuran dari inersia. Ini berarti bila dua benda dengan M1 lebih besar dengan M2 diberi gaya F yang sama, maka A1 akan lebih kecil dari A2. Dengan perkataan lain, massa atau inersia yang lebih besar mendapat percepatan yang lebih kecil untuk gaya yang sama. Hukum ini merupakan hukum yang berlaku pada gerak pusat massa pada gaya yang diperoleh untuk gaya yang sama dari persamaan. Penjelasan dan beberapa referensi dan juga praktikum yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa suatu benda atau suatu massa benda mempengaruhi percepatannya apabila gayanya konstan, sedangkan gaya suatu benda mempengaruhi pula percepatan benda tersebut. Semakin besar massa benda, maka akan semakin kecil percepatannya. Sebaliknya, semakin besar gaya benda, maka semakin besar pula percepatannya. Saat gaya total diterapkan pada objek meningkat, tetapi massa sistem dalam keadaan konstan, percepatan benda akan meningkatkan juga pada objek tersebut.